Halo semuanya, selamat datang di channel 1/3065. Hari ini gue bakal membahas sesuatu tentang kehidupan, tentang alam semesta juga. Sebelumnya gue di sini bukan seorang ahli psikologi, gue bukan seorang motivator, dan gue juga bukan seorang penyembuh, dan apalagi gue bukan seorang pendengar yang baik. Tapi di sini gue mungkin akan membacakan tentang kehidupan atau pengalaman hidup gue, pastinya mungkin pengalaman hidup teman-teman yang pastinya pertama-tama untuk agar channel ini terus berkembang, yang pastinya ya subscribe dan like juga, dan mungkin gue juga butuh cerita teman-teman yang mungkin bakal gue bisa bacain lah, pastinya seperti itu. Sebelum kita lanjut ke dalam tema yang pertama, itu #1, mungkin lebih enaknya kita intro terlebih dahulu kali ya. Oke semuanya, di sini mungkin judulnya yang mungkin pastilah yang lo pasti ada, gue yakin di seluruh umat manusia gitu kan, pasti punya hal yang lu sesali pasti. Oke, judul yang gue akan bacakan yaitu hal apa yang paling kamu sesali dalam hidup. By the way, umur gue sekarang itu masih di umur 23 tahun. Pastinya gue seorang laki-laki, mungkin pastinya gue bakal menceritakan gitu kan. Mungkin kalian bisa menjadi seorang pendengar yang baik, ataupun misalnya kalian ingin menceritakan tidak ada yang bisa mendengarkan, mungkin kalian bisa menceritakan kepada gue, biar orang lain lah yang mendengarkan cerita itu pastinya. Mungkin untuk hal yang gue paling sesali gitu dalam hidup, pastinya gue aja sebenarnya bingung juga ya kalau misalnya gue pikir-pikir gitu kan. Mungkin untuk saat ini gitu kan, gue sekarang tuh pastinya lagi nyusun skripsi juga. Nyusun skripsi itu juga pasti butuh perjuangan yang pastinya, dan pastinya juga butuh kekuatan dan ya motivasi juga lah ya, mungkin dari teman-teman sekitar, mungkin dari yang lain juga gitu. Mungkin seandainya gitu kalau misalnya gue bisa balik gitu ke masa-masa SMA juga gitu. Sebelumnya gue ini tinggal di Bandung, gue kuliah di Universitas Swasta Bandung yang mungkin cukup terkenal juga. Gue nggak akan sebutin juga ini nama kampusnya kampus apa. Pastinya kampus ini ya kampus yang cukup terkenal di Bandung lah. Seandainya misalnya gue balik gitu ke SMA, mungkin gue bakal belajar tuh yang benar-benar sungguh-sungguh gitu, agar ya mungkin gue pinginnya tuh masuk ke PTN negeri. Yang pasti SBM gue gagal, SMN apalagi gue nggak ini ya apa namanya tuh nggak masuk ke dalam sebuah apa ya, SNM itu kan undangan kan, jadi gue juga nggak masuk ke dalam undangan itu, SNM itu juga pastinya. Akhirnya ya gue mau gak mau nerima dan tidak terima, yang mungkin emang namanya takdir juga ya. Takdir tuh kan emang bisa dirubah dan emang mungkin tidak dirubah gitu. Mungkin takdir gue emang harus kuliah di pastinya ya di universitas swasta ini gitu. Gue juga mungkin nggak tahu ini arah ke depannya gue itu bakal seperti apa. Yang pastinya ya gue bakal usahain sebaik mungkin, lulus sebaik mungkin, pastinya bisa ngebanggain nyokap dan bokap gue lah. Mungkin ini pasti terdengar cukup sepele gitu kan buat lulu pada yang mungkin mendengarkan video ini. Ya namanya juga hidup gitu kan. Dulu juga gue pernah jatuh. Dulu gue masih ingat, dulu gue naik sepeda, kalau nggak salah itu masih SD seingat gue ya. Gue naik sepeda dengan semangatnya di depan itu ada batu yang cukup besar,
dengan bodohnya gitu, gue itu menabrak batu itu. Gue tabrak lah itu batu dengan ban sepeda gue, dan boom, gue jatuh, dan akhirnya kepala gue dijahit gitu. Sebenarnya bersyukurnya itu gue itu masih anak-anak gitu kan. Seandainya mungkin gue jatuh dan kepala gue itu bocor, harus dijahit serius, dan akhirnya tidak kenapa-kenapa gitu, gak ada efeknya sampai sekarang, dan alhamdulillahnya aman gitu. Mungkin itu cerita yang gue bisa sesali gitu dalam hidup gue untuk sekarang. Mungkin gak tahu apa yang kedepannya, apa yang akan terjadi juga, mungkin hanya di atas yang akan mengaturnya juga gitu. Oke, selanjutnya mungkin gue bakal membacakan sebuah hal-hal yang disesali dari para orang-orang gitu, tentunya dari TikTok kali ya. Oke, mungkin gue di sini bakal membacakan hal yang disesali gitu dari seorang, ya, yang pastinya di sini bagaimana judi slot menghancurkan hidupmu. Sebelumnya, cara terbaik untuk berhenti, bukan cara terbaik ya, kemenangan judi terbesar itu yaitu berhenti gitu kan. Oke, ini dari anonim 1 tahun yang lalu. Pertama-tama awal dikasih menang sampai 22 juta. Dan akhirnya jatuh kalah sampai 100 juta. Semua orang sudah mengecap, mencela mungkin kan, menjauhi saya karena saya banyak berhutang dan tidak bisa bayar. Ya namanya juga pinjol dan judi gitu kan. Pinjol tagihan sampai 51 juta, belum bisa saya bayarkan, akhirnya terpaksa ganti nomor buat lari dari pinjol. Meresahkan pastinya ya. Gue yakin nih orang ini pasti nyesal banget gitu selama seumur hidup. Belum lagi hutang kartu kredit sampai 46 juta. Semua muasal dari judi online. Awalnya saya yakin bisa ambil uang kekalahan dulu. Ya mungkin semua orang berharapnya kayak gitu kan. Tapi ya namanya judi itu kan biasanya suka selalu dikasih menang juga gitu. Dia akan langsung menang. Enggak, pastinya. Kalian tahu huruf N enggak? Huruf N. Huruf N itu kan naik ke atas ya. N gitu. Lama-lama tuh turun. Oke. Awalnya saya yakin bisa ambil uang kekalahan dulu, tapi ternyata semakin dalam jatuhnya dan lebih hancur dari kemarin. Bahkan tega pakai uang saudara sendiri yang jelas-jelas itu dengan susah payah cari ke bos dengan hutangnya dicicil. Nyatanya uangnya kemakan juga buat judi online juga. Saya mau lepas dari dosa ini. Semoga dengan ganti nomor ini saya sementara lari dari pinjol dan kartu kredit. Saya mau mencoba dari awal lagi. Semoga pihak pinjol hanya meneror di telepon, tidak sampai ada kekerasan waktu datang menagih. Belum lagi seminggu lagi tunangan. Aduh, udah pinjol, tunangan lagi kan. Saya tahu pasangan saya sekarang ini pasti malu dan terbebani punya tunangan kayak saya yang seperti ini. Ya malu lah bang, jelas malu. Siapa sih yang gak malu gitu kan. Ya, gimana lagi. Oke, selanjutnya ya. Dan hal yang paling kusesali sepanjang hidupku adalah dilahirkan. Seandainya orang ini lahir di dalam keluarga berkecukupan, bisa dibahagiakan oleh orang tuanya, ayahnya, ibunya, kakaknya, mungkin dia tidak akan membuat video TikTok seperti ini pastinya. Tapi kalau semisalnya orang ini banyak masalah, broken home, dijauhi, selalu ada masalah yang menimpa, kayak masalahnya itu tidak sanggup buat dia kerjakan, atau misalnya dia belum sanggup menghadapi, ya pada akhirnya ya dia pasti akan merasa menyesal gitu dilahirkan. Sebenarnya kita tidak ingin dilahirkan, tapi orang tua lah yang harus bertanggung jawab pastinya.